Sahroni, Eko, terus Uya ya. Saya mudah-mudahan ya nyampe ke telinga mereka. Kenapa? Saya cuma tanya, apa ngalir ke Komisi 6, Komisi 3, Komisi 7, Komisi 9 itu bansos? 200 triliun bro. Periksa tuh KPK yang namanya Sahroni. Periksa geledah mobil-mobil mewah. Masalah Pertamina kemarin, diam aja, nggak ada yang kutik-kutik tentang Sahroni ini. KPK bergerak dong demi rakyat, gergetan. Wah, wakil-wakil DPR begini ngatain orang kalau orang kritik itu tolol, kalau ada orang yang mau bubarin itu tolol. Kebijakan-kebijakan yang kalian buat itu tidak berpihak kepada rakyat. Kalian itu membelain para mafia, bukan rakyat Indonesia yang sebenarnya kalian belain. Kenalin nih, gue bagian dari orang-orang yang mengatakan bahwa bubarkan aja DPR ya. Tapi sampai sini, gue pengen ngingetin lu, kali-kali lu amnesia ya, kepusingan mikirin gaji gede ya. Gue ingetin masalah sejarah ya. Lu lihat, lu baca sejarah tahun 1960 yang namanya Bung Karno, presiden nomor wahid di Indonesia ya. Dia pun pernah yang namanya membubarkan DPR. Gue mah redo, ikhlas lillahi ta'ala dikatain orang paling tolol sedunia sama si Sahroni juga kagak apa-apa gue mah. Yang penting bubar lo, ya, bubar. Apain lo di sana? Pada ngabisin duit rakyat doang lo, beban negara banget lo, ya. Gaji gede, kerjaan kayak begitu doang lo, pada joget-joget gak jelas lo ya. Ngata-ngatain rakyat aja kerjaannya lo. Udah bubar aja lo, bubar. Yang rakyat inginkan adalah membubarkan DPR, Dewan Perampok Rakyat, yang isinya adalah para perampok, para penjahat, dan orang-orang brengsek, ya. Bukan ingin membubarkan DPR yang Dewan Perwakilan Rakyat, yang isinya orang-orang kompeten dan orang-orang baik, ya. Yang sekali lagi, yang kita ingin bubarkan adalah Dewan Perampok Rakyat, ya. Ingat itu, Dewan Perampok Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang jawaban netizen ya atas hinaan ya Sahroni beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa orang yang ingin membubarkan DPR adalah orang yang paling tolol sedunia. Neti menjawab ya dengan jawaban yang sangat menohok, yaitu apa? Ya, netizen meminta KPK agar memeriksa yang bersangkutan ya, karena katanya dia memiliki banyak sekali mobil dan motor mewah. Waduh, sudah bisa dipastikan kan kalau hitung-hitungan matematika. Mungkinkah dengan gaji yang hanya 56 jutaan ya, anggota DPR itu 56 jutaan loh sebelum akhirnya itu naik ya kan? Sebelum akhirnya gajinya naik ya, itu 50-an juta lah. Nah, mungkinkah dengan gaji 50 juta per bulan seorang anggota DPR bisa ya membeli mobil mewah bahkan lebih dari satu? Tentu saja tidak. Makanya jangan macam-macam dengan netizen. Kalau gini sebetulnya ya coba jawab. Yang lebih tolol siapa? Iyalah, enak aja menyebut rakyat tolol. Nggak peduli ya kan saya disebut tolol. Yang penting bubarin. Kata netizen macam kayak gitu ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sahroni, Eko, terus Uya ya. Saya mudah-mudahan ya nyampe ke telinga mereka. Kenapa? Saya cuma tanya, apa ngalir ke Komisi 6, Komisi 3, Komisi 7, Komisi 9 itu bansos? 200 triliun bro, baru dikembaliin 20 triliun, 180 triliun kemana lagi? Coba khususnya buat siapa namanya, Eko Patrio, Uya, Sahroni dan yang lainnya, itu buka suara. Lah.
gempar netizen ini sentil ya Ahmad Saroni, Eko Partio ya kan dan Uya Kuya terkait aliran dana bansos sebesar 200 triliun. Baru ngalir 20 triliun. Sisanya kemana? Ya tolong dijawab ya, tolong dijawab. Waduh. Makanya jangan main-main dengan rakyat Indonesia ya. Lanjut. Periksa tuh KPK yang namanya Sahroni. Periksa geledah mobil-mobil mewah. Masalah Pertamina kemarin, diem aja nggak ada yang kutik-kutik tentang Sahroni ini. KPK bergerak dong demi rakyat. Gergetan gua wakil-wakil DPR begini ngatain orang kalau orang kritik itu tolol, kalau ada orang yang mau bubarin itu tolol. Kebijakan-kebijakan yang kalian buat itu tidak berpihak kepada rakyat. Kalian itu membelain para mafia, bukan rakyat Indonesia yang sebenarnya kalian belain. Nah, kalau udah remblong macam kayak gini gimana? Periksa tuh KPK, ya kan? Orang yang memiliki banyak motor mewah, mobil mewah, ya kan, dipakai pajangan. Padahal dia istrinya cuma satu, ya kan, yang sah cuma satu. Kemudian hanya ada beberapa anak. Mobil mewahnya itu di atas 10 biji. Motor mogenya, motor sportnya di atas 6 biji. Mau dipakai siapa? Coba bayangin. Astagfirullah. Mungkinkah semua itu didapatkan dengan gaji yang hanya 50-an juta per bulan? Silakan jawab di kolom komentar. Lanjut. Kali ini gue pengen banget nih kongko sama orang si paling pintar sedunia ya. Siapa lagi makhluk hidupnya yang paling pintar di abad ini sedunia pinternya ya, kalau bukan Ahmad Sahroni. Lu dengerin ya baik-baik, tong pasang kuping lu, dengerin nih orang si paling pintar ngomong apa ke rakyat. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenalin nih, gue bagian dari orang-orang yang mengatakan bahwa bubarkan aja DPR ya. Tapi sampai sini gue pengen ngingetin lu, kali-kali lu amnesia ya, kepusingan mikirin gaji gede ya. Gue ingetin masalah sejarah ya. Lu lihat, lu baca sejarah tahun 1960 yang namanya Bung Karno, presiden nomor wahid di Indonesia ya. Dia pun pernah yang namanya membubarkan DPR ya. Kemudian kedua yang namanya almarhum Gus Dur, dia juga sama, presidennya Republik Indonesia, dia juga sama pernah mengeluarkan yang namanya dekrit untuk membubarkan DPR. Ada nih ya di salah satu wawancara Bapak Gus Dur mengatakan bahwa katanya Bapak kan untuk memusnahkan tikus kagak perlu ngebakar lumbungnya. Jawabannya Gus Dur apa? Iya, tapi masalahnya tikusnya sudah menguasai lumbung. Dan seperti yang kita tahu nih, tikus-tikus di negara kita ini siapa? Tikus berdasi, para koruptor. Sahroni, lu sadar kagak sih yang lu kata-katain itu orang-orang yang ngegaji lu? Paham lu, ya? Bayangin kalau seandainya rakyat kagak pada mau bayar pajak, emang lu pikir lu bisa gajian? Emang lu pikir orang-orang DPR itu gajinya pada dari mana? Kalau bukan dari rakyat. Orang si paling pintar sedunia di abad ini, ya. Saat rakyat pada pengangguran, DPR kagak ada tuh bantuin rakyat buat nyariin kerja. Tapi setelah rakyat kerja, dapat duit, ya, langsung bayar pajak ini itu buat apa? Buat bayar gaji lu yang pada duduk di DPR ya. Terus sekarang lu asal jeblak baik tuh mulut ya ngomong kayak begitu sama rakyat. Rakyat, sekarang kita belajar ya dari Bapak Wakil DPR, bagaimana cara menghitungnya, pakai rumus orang-orang DPR nih, kayak begini nih cara ngitungnya orang DPR. Kita koskan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Itu Pak Wakil DPR kenapa itu? Bisa kayak begitu itu rumus hitung-hitungannya? Dapat sekolah dari mana? Tandain woi, tandain dia sekolah sama kuliahnya di mana itu? Kok bisa kayak begitu ngitungnya ya? Kalah sama emak-emak yang dikasih duit 100.000 bisa cukup 2 hari ya. Kalah hitung-hitungannya. Dapat gimana ngitungnya? 3 juta dikali 26 hari 78 juta bisa tekor. Orang katanya sebulannya cuma 3 juta, tunjangannya 50 juta. Lah kudunya mah itu masih nyisa 47 juta. Ngapa mesti tekor, ngapa mesti nombok? Dah heran gue Sahroni bilangin sama anggota-anggota DPR-nya komunikasi sama rakyat ya, biar paham nih maunya rakyat itu gimana. Udah pada dapet tunjangan juga lu, tunjangan komunikasi 15.554.000 buat komunikasi sama siapa lu? Ya Allah, 15 juta cuma buat komunikasi doang, giliran komunikasi sama rakyat seret banget lu. Gue mah redo, ikhlas lillahi ta'ala dikatain orang paling tolol sedunia sama si Sahroni juga kagak apa-apa gue mah. Yang penting bubar loh. Ya, bubar. Apain lo di sana? Pada ngabisin duit rakyat doang lo, beban negara banget lo.
Ya, gaji gede, kerjaan kayak begitu doang lo, pada joget-joget gak jelas lo ya. Ngata-ngatain rakyat aja kerjaannya lo. Udah bubar aja lo, bubar. Inilah yang saya sepil pada saat opening tadi ya. Gua mah ridho ya kan disebut orang tolol, orang bodoh, bahkan paling tolol dan paling bodoh seantero jagat ya kan, seisi galaksi Bima Sakti terserah ya kan. Yang penting bubar, pokoknya bubar. Gimana menurut teman-teman, sependapat enggak? Lanjut. Kenapa DPR harus dibubarkan? Ya karena lebih banyak gaya daripada kerja. Lebih banyak pencitraan daripada kebijakan. Lebih banyak makan uang rakyat daripada ngurusin rakyat. Kenapa? Mau bilang tolol karena menyuarakan bubarkan DPR. Kalau DPR rumahnya rakyat, kenapa isinya setan semua? Koclak. Katanya rumah rakyat. Kok isinya setan semua? Lah, maksudnya itu rumah rakyat kerajaan setan. Jadi yang di sana juga setan gitu. Ada aja netizen ini ya. Aduh, bikin koclak ya. Sangat koclak ya, bikin ngakak. Oke, lanjut. Apa ini cow? Jujur gue kaget sih sama pernyataan Ahmad Sahroni. Kritik rakyat yang minta DPR dibubarkan malah dibalas dengan kata mental orang tolol sedunia. Pertanyaannya Pak, siapa sih yang sebenarnya tolol? Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya. Rakyat yang muak lihat gaji dan tunjangan DPR, bahkan sampai pajaknya pun dibayarkan oleh masyarakat yang tembus sampai 100 juta rupiah per bulan, tapi kinerjanya nggak sebanding kan? Atau justru pejabatnya yang lupa bahwa dulu mereka ngemis suara rakyat. Dan satu lagi mungkin kenyataan menyakitkan yang juga ingin saya sampaikan ya. Gaji pejabat negara, khususnya anggota dewan Pak, itu pajaknya ditanggung oleh negara. Betul. Ya, itu yang ini tidak fair. Karyawan swasta itu bayar pajak penghasilan. Dan ini tidak fair. Dan ini bukan dosa sekjen sekarang. Ini dosa lintas generasi. Dan Kementerian Keuangan harusnya tahu itu. Dan ini harus kita perbaiki. Ini sangat-sangat tidak adil. Sekarang siapa pekerja yang tidak dipajakin luar biasa hari ini? Dan itu sifatnya regresif. Dan kalau mau memperbaiki penerimaan negara, memperbaiki efisiensi anggaran, mulai dulu dari kepalanya. Kalau kepalanya busuk, di bawahnya juga akan bermasalah. Tapi setelah duduk di kursi empuk malah merendahkan rakyatnya. Sahroni bilang sih katanya tanpa DPR negara bisa kacau. Ya memang, karena memang kita negara demokrasi. Tapi faktanya banyak kebijakan DPR sendiri yang bikin rakyat makin berat hidupnya. Jangan lupa teman-teman, rakyat itu tuan, pejabat hanyalah pelayan negeri ini. Kritik keras itu bukan penghinaan, tapi alarm supaya dewan sadar kalau kerja mereka belum sepadan dengan apa yang diterima. Jadi menurut kalian, wajar atau enggak rakyat marah kalau dewan makin arogan kayak gini? Iya, jadi begini loh, saya tidak mengerti bagaimana pola berpikirnya si Sahroni ini yang mengatakan bahwa rakyat yang menginginkan pembubaran DPR itu adalah orang yang paling tolol sedunia. Mungkin saja seperti ini ya, sebetulnya lebih tepatnya itu begini. Kalau dilihat dari sudut pandang negara demokrasi, ya itu memang tolol, betul. Karena negara demokrasi itu memang harus memiliki lembaga semacam DPR gitu ya. Tapi kan kita harus tahu ya bahwa tidak semua negara di dunia ini itu bersistem demokrasi. Dan kalau kita mempelajari ya sistem kenegaraan dunia dari waktu ke waktu, itu kan memang ada siklus ya. Dari feodal nanti sekian tahun, ketika sudah jenuh itu mengalami perubahan menjadi ini. Pun demikian ketika pada tahap demokrasi ya. Pada tahap demokrasi, awalnya demokrasi dianggap sebagai sistem baru yang segar gitu ya. Karena sebelumnya sistemnya bukan demokrasi. Tetapi nanti ketika sudah mengalami titik jenuh ya kan,
bahwa sistem demokrasi ini juga akhirnya ya begitu juga, nanti akan berubah sistem itu, dan itu dipelajari dalam ilmu politik gitu loh. Bahkan saat SMA saya sudah mempelajarinya. Lah, terus ketololannya di mana gitu loh ya? Ketololannya itu di mana? Menyampaikan aspirasi dianggap tolol ya kan. Saya nggak ngerti orang-orang macam kayak gitu kok bisa jadi anggota DPR gitu loh, kok bisa kaya gitu loh. Padahal dungunya kagak ketulungan ya. Lanjut. Yang rakyat inginkan adalah membubarkan DPR, Dewan Perampok Rakyat, yang isinya adalah para perampok, para penjahat, dan orang-orang brengsek, ya. Bukan ingin membubarkan DPR yang Dewan Perwakilan Rakyat, yang isinya orang-orang kompeten dan orang-orang baik. Ya, yang sekali lagi, yang kita ingin bubarkan adalah Dewan Perampok Rakyat, ya. Ingat itu, Dewan Perampok Rakyat. Nah, yang diinginkan oleh rakyat menurut netizen barusan adalah pembubaran Dewan Perampok. Dewan Perampok Rakyat gitu loh. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Cuma yang menjadi pertanyaan, di manakah kantor Dewan Perampok Rakyat itu? Hah? Apakah satu gedung dengan Dewan Perwakilan Rakyat? Ya, teman-teman yang bisa menjawab. Ya, lanjut. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang Pak Dewan, Anda itu terlalu menggunakan kalimat konotasi yang negatif, seolah-olah Anda berdiri sendiri di situ dan paling benar. Itu menurut saya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai legislator, Anda tidak bisa menggunakan diksi yang pantas untuk dikonsumsi oleh publik. Ya. Sekarang ada isu yang berkembang ataupun menggema ya di masyarakat tentang bubarkan DPR, yaitu hak mereka untuk menggunakan hak konstitusionalnya, yaitu bersuara, mengkritik. Hak mereka, kenapa kok dibatasi terus dikata-katain? Jadi siapa di sini yang anti kritik gitu loh? Katanya tadi boleh kritik dengan kata-katain apapun gitu ya. Di video fullnya ini mau ngatain apa kek, kok ada orang ataupun rakyat yang bersuara seperti itu, Anda kata-katain seperti itu. Ya. Terus berarti selama ini suara kita dibatasi dong. Tidak boleh membatasi. Apalagi Anda sebagai legislator. Fungsi Anda itu menglegislasi. Ya. Itu suara rakyat. Kenapa kok rakyat itu sekarang bersuara ingin membubarkan? PR-nya ada di Anda, di internal parlemen itu sendiri. Berapa banyak hari ini masyarakat disajikan dengan perilaku-perilaku oknum anggota dewan ketika berbicara tentang rakyat di gedung parlementer. Mereka ada yang tidur, main judol, nonton film yang tidak pantas. Itu sebenarnya merepresentasikan siapa? Rakyatkah? Atau pola pikir Anda ya sebagai anggota dewan? Jadi jangan sok keras lah sama rakyat. Ingat, Anda mempunyai tunjangan dan gaji itu dari APBN. APBN itu diambil dari pajak-pajak rakyat. Ya,
Ingat itu. Tidak perlu Anda bersuara kata-kata yang menggunakan diksi yang pantas untuk dikonsumsi publik saja Anda tidak bisa. Apalagi membenahi permasalahan rakyat. Bisa apa enggak? Coba jawab pertanyaan saya. Bubarkan DPR. Bubarkan DPR. DPR itu tidak ada manfaatnya. DPR itu sangat tidak ada manfaatnya. Ya, saya katakan seperti itu. Coba kalian dengar ya. Di saat banyak masyarakat tidak memiliki rumah, di saat banyak masyarakat rumah ngontrak, di saat banyak masyarakat yang memiliki hunian tidak layak, para DPR itu di saat ada kenaikan tunjangan rumah 50 juta per bulan dianggap masih kurang, dianggap masih nombok. Rumah seperti apa? Hah? Rumah seperti apa? 1 bulan dianggarkan untuk beras 12 juta. Berapa kintal yang kalian makan dari beras itu? Rakyat saja mau makan untuk nasi sepiring saja itu sangat sulit. Dengan kondisi negara ini sangat semakin kacau. Tapi anggaran dari pajak rakyat, anggaran dari segala aspek yang masuk ke negara ini hanya dinikmati oleh orang-orang yang di atas sana. Para kalian pejabat, para kalian anggota DPR. Kalian bisa berjoget, bersenang-senang karena ada kenaikan fantastis ya. Ada kenaikan gaji, ada kenaikan fasilitas, kalian berjoget, kalian gembira. Tanpa melihat ke bawah, masyarakat menangis, masyarakat berteriak. Masyarakat miskin hanya meminta keadilan. Kalian yang dipilih oleh rakyat seharusnya bisa melindungi, mendengar aspirasi dari rakyat, dan mengalokasikan segala apapun itu untuk rakyat. Tapi kalian seakan-akan menikmati sendiri. Kami berharap tidak ada DPR di negara ini, karena tidak ada manfaatnya. Yang harus dipahami juga, rakyat tidak butuh DPR. Sangat tidak butuh. Ya, intinya saya sependapat teman-teman ya dengan pernyataan dua netizen barusan. Kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan diikuti dan tolong di-skip, tolong dimaklumi ya. Intinya adalah menginginkan pembubaran DPR, menginginkan pergantian pemimpin, misalnya turunkan bupati, turunkan gubernur ya, atau turunkan presiden ibaratnya. Itu adalah bagian dari hak konstitusi rakyat Indonesia, gitu loh. Nah, keinginan rakyat itu nggak bisa dibatasi, ya kan? Nggak bisa diatur-atur, karena itu adalah hak, ya toh? Iya, tinggal didukung ataukah tidak oleh sebagian besar rakyat yang lainnya. Kalau memang sebagian besar rakyat yang lainnya mendukung aspirasi tertentu, ya nggak bisa lah dikatakan tolol, ya kan? Sistem negara itu bisa diubah. Negara juga bisa terjadi, ya ini naudzubillahi min dzalik gitu ya, tidak sangat kita inginkan, yaitu perpecahan misalnya, disintegrasi, ya kan? Termasuk penyatuan kembali, misalnya, ya kan? Itu adalah sesuatu hal yang wajar di dunia ini, ya kan? Kita tahu Uni Soviet misalnya. Nah, intinya adalah kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi nggak tepat kalau dikatakan ketika rakyat itu menyampaikan aspirasi dikatakan tolol. Yang tolol kira-kira siapa? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.